Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So manage your mind. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita yang terputus dengan Pak Ghazali tadi. Bisa dilanjutkan Pak, tinjauannya atau kaitannya secara teologi tadi seperti apa? Ya, kita masih berbicara masalah teologi. Jadi bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang bertuhan. Ya, betul. Percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang 45 jelas itu bahwa kemerdekaan yang diperoleh itu diakui oleh bangsa Indonesia, ditulis secara otentik sampai sekarang, insya Allah sampai hari kiamat nanti. Betul. Itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Ini kemerdekaan ini oleh bangsa Indonesia dipercaya ini atas berkat rahmat Allah. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang sombong, bangsa yang agamis, yang religius, percaya pada Tuhan. Nah, masih di dalam Pancasila diletakkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam batang tubuh Undang-Undang 45, pasal 29, bab 11, pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia betul-betul bertuhan. Oleh sebab itu semua segala sesuatu yang terjadi ini menurut keyakinan bangsa Indonesia ini adalah asalnya dari Tuhan, termasuk bencana alam, musibah dan sebagainya. Tidak ada lain campur tangan, itu adalah semata-mata ini kalau ini memang dari Tuhan, dari Tuhan. Oleh sebab itu siapa yang mengguncang bumi ini berupa gempa, siapa yang membuat banjir, tanah longsor, gunung meletus, itu kalau ditanya pasti semua seragam bangsa Indonesia itu adalah Tuhan, atas izin Tuhan, atas izin Tuhan. Jadi ada hubungan memang. Bencana alam ini memang ada kehendak kodratullah dari Allah, dari Tuhan. Memang itu adalah kekuasaan Tuhan. Jangankan itu, kalau kita sudah mendalami akidah keyakinan kita bahwa Tuhan itu ada, kita bicara ini adalah kalau tidak ada atas berkat rahmat Allah, insya Allah kita tidak akan bicara ngomong-ngomongan ini. Ya, betul. Ini harus kita yakini yang pertama. Jadi semua yang terjadi di Indonesia, baik itu yang musibah, sekarang ada corona, COVID-19, disusul dengan musibah, dengan bencana alam yang terus-terus ini semuanya adalah kita yakini adalah ini memang kekuasaan Allah, dari Allah. Ini kalau kita tinjau dari teologi. Oke. Berarti memang semuanya, segala bencana yang sudah terjadi ini memang diizinkan atas izin Tuhan. Oke, baik. Lalu bagaimana pandangan secara Islam sendiri terkait dengan bencana ini? Nah, Islam sendiri ya tetap bahwa semua apa yang terjadi ini yang dikaitkan dengan bencana alam ini memang ada kehendak Allah. Akan tetapi di dalam Islam, di dalam menghadapi semua bencana apapun harus dihadapi dengan yang namanya prasangka baik. Prasangka baik kepada siapa? Prasangka baik kepada Tuhan, kepada Allah. Jangan sampai kita bersangka jelek kepada Allah. Ini memang kehendak Allah. Oleh sebab itu, sesuai dengan hadis qudsi, Allah berfirman bahwa Allah itu terserah prasangka hambanya. Dalam hadis qudsi disebutkan qala Allah Ta'ala ana idza dzanni abdi bi. Saya ini, ana itu saya ini terserah prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita bersangka baik, insya Allah dapatnya itu baik. Ya, betul. Jadi kalau kita mensikapi corona misalnya, bencana alam ini, mensikapi, contoh ini, oh ini memang peringatan dari Allah agar manusia itu ingat kepada Allah. Atau ini memang Allah membuat ini agar manusia itu segera bertobat, itu kan baik gitu. Atau corona ini sebentar lagi pasti akan hilang, itu kan prasangka baik. Betul. Maka hasilnya akan baik.
Tetapi kalau prasangkanya itu prasangka yang jelek, misalnya, ini bencana ini memang azab, hukuman dari Allah. Dosa. Apa memang itu benar, Pak? Nah, nanti kita bahas. Ini kan prasangka. Betul. Prasangka ya. Jadi kita prasangkanya kepada Tuhan prasangka yang baik saja. Memang azab dari Allah, hukuman dari Allah, dan memang Allah sudah tidak senang sama manusia. Dan ini cara Allah untuk mengurangi populasi manusia di dunia ini. Atau mungkin begitu, maka prasangka itu akan kembali. Dapatnya ya jelek. Memang sesuai dengan firman itu tadi. Ana abdi ana inda doni abdi bi. Saya itu terserah prasangka dari hambaku. Jadi mari kita berprasangka baik saja. Tidak usah nyalahkan yang lain-lain. Gitu. Ini menurut pandangan di Islam itu, jadi prasangka itu husnul itu bahasa Arab artinya itu baik. Husnul hakim itu berarti hakim yang baik. Jadi husnudon, harus husnudon, itu berprasangka baik, jangan sampai suudon. Suudon prasangka yang jelek. Jadi segala sesuatu kita terima ya dengan perasaan yang baik kepada Allah, jangan sampai menyalahkan Tuhan. Oke. Lalu ketika manusia ini sudah berprasangka baik, Pak Ghazali, nah sudah berprasangka baik, namun mengkaitkannya juga masih dengan adab dan dosa ini apakah pandangannya seperti apa? Apakah memang terkait, Pak Ghazali? Ya, begini ya. Memang kalau bicara masalah kerusakan atau bencana alam, tidak lepas daripada manusia itu sendiri. Sebab ya ini juga kembali lagi kepada firman Tuhan. Saya orang Islam, saya membuka kitab Al-Quran, dalam surat Al-Rum itu sudah ditemukan di situ ayat 41. Daharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Gitu. Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena akibat tangan-tangan manusia. Wa yudhiqahum ba'dalladzi amalu. Gitu. Dan biar mereka merasakan akibat apa yang diperbuatnya oleh manusia itu. La'allahum yarji'un, agar mereka itu segera kembali ke jalan yang benar. Jadi memang manusia itu berpotensi untuk merusak sesuai dengan ayat itu. Jadi kerusakan di bumi ini juga ada kaitannya dengan ya ulah tangan manusia. Oleh sebab itu Allah itu pasti nantinya akan memberikan suatu peringatan, bahkan sampai hukuman yang namanya adab. Gitu. Oke. Ya berarti memang benar ya Pak Ghazali, bahwa memang banyak pendapat juga yang mengatakan bahwa ya ketika terjadi bencana itu adalah peringatan dari Tuhan. Berarti memang secara teologi itu betul sekali ya, Pak Ghazali ya. Oke, baik Pak Ghazali, kita pindah dulu ke Pak Husnul ya. Saya mau tanya ke Pak Husnul lagi. Pak Husnul, kriteria daerah yang dikatakan rawan bencana alam, ini kriterianya yang seperti apa Pak Husnul? Ya, daerah rawan itu yang berpotensi untuk terjadinya bencana. Nah, ada seperti yang saya sampaikan tadi, daerah-daerah yang kemudian memiliki potensi itu yang dekat dengan gunung berapi yang aktif, kan begitu. Pesisir laut gitu, terus kemudian perbukitan yang kemudian banyak hutan, dan hutannya itu banyak yang rusak, dirusak dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan longsor dan banjir. Itu daerah-daerah rawan bencana. Di Malang ini banyak sekali, karena Malang, apalagi Kabupaten Malang ini memiliki daerah hampir seluruh wilayah di Kabupaten Malang, walaupun tidak 100% itu rawan bencana. Malang Barat, Malang Selatan, Malang Timur juga akan dikepung oleh bukit-bukit yang kemudian hari ini banyak beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Yang kemudian lahan pertanian itu ditanam, tanamannya tidak
banyak pohon tegakan yang kemudian itu untuk menahan erosi. Yang kemudian di Malang Barat itu Pujon, Ngantang, Kasembon yang sering terjadi longsor gitu ya, karena beberapa perbukitan itu sudah ada yang beralih fungsi. Oke. Pak Usnul, kalau dibandingkan dengan provinsi lainnya, apa sih yang menyebabkan Jawa Timur ini paling tinggi rawan bencana? Karena kalau kita lihat data di sumbernya ini ada di prfmnews.id. Kalau kita lihat data dari 34 provinsi di Indonesia ini, daerah dengan jumlah kejadian bencana alam terbanyak ini justru di Jawa Timur, Pak. 27 kejadian, disusul terus Jawa Tengah 21 kejadian, Jawa Barat 18, Aceh 17, Kalimantan Selatan 14 kejadian. Nah, sebenarnya apa yang menjadi pembanding Jawa Timur ini lebih tinggi rawannya dibanding provinsi yang lain? Ya, banyak di Jawa Timur ini memiliki gunung Merapi yang aktif. Tidak hanya satu, Gunung Semeru, Bromo, dan lain sebagainya itu. Kemudian ada di Jawa Timur memiliki pantai utara dan pantai selatan. Dan banyak perbukitan yang kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, banyak yang beralih fungsi. Kemudian peningkatan pembangunan yang kemudian itu tidak berbasis pada pengurangan risiko bencana. Di perkotaan di beberapa daerah itu saya melihatnya bahwa yang terjadi adalah banjir. Di Kota Malang dan lain sebagainya, karena yang pembangunan yang dilakukan itu tidak berbasis pengurangan risiko bencana. Sehingga ketika terjadi hujan itu ya banjir. Masyarakatnya juga saya melihatnya pembuangan sampah dan lain sebagainya yang tidak tertib lah. Masyarakat yang mengakibatkan banjir. Berarti kembali lagi ke resiko pembangunan yang tadi berbasis resiko rawan itu tadi, Pak, ya? Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Usnul dan Pak Ghazali. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, karena setelah jeda iklan berikut ini, Manage Your Mind masih akan kembali.